Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Yang saya hormati para asatidzah, wabil khusus Ustadz kita Al-Ustadz Abu Zakaria hafizahullahu ta'ala, dan yang saya hormati para ummahat dan akhwat yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan semuanya dan menjadikan semuanya penghuni surga. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membicarakan sebuah tema yang sangat agung, di mana masing-masing kita di dalam masalah ini semuanya masih pada tahapan belajar dan semuanya masih pada tahapan kekurangan dan semuanya masih ada pada tahapan berusaha. Tema yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah wanita yang dirindukan oleh surga. Ini judul yang disodorkan oleh panitia, dan saya lihat bahwa judul ini benar. Ibu-ibu sekalian, yang penting dalam hidup kita itu adalah bahwa surga merindukan kita, bahwa Allah Ta'ala yang memiliki surga itu mencintai kita. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau pernah berkata, kunu liqabulil amali asyadda minkum ihtimaman minal amali. Kunu liqabulil amali asyadda minkum ihtimaman. Jadikanlah perhatian kalian itu lebih besar terhadap bagaimana Allah Ta'ala menerima amal kita daripada perhatian kita kepada amal itu sendiri. Maksudnya begini, ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, laisa sya'nu an tuhibballah, innamas sya'nu ay yuhibbakallah. Yang penting itu bukan kita mencintai Allah, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana Allah mencintai kita. Banyak orang yang mencintai Allah, banyak orang yang merindukan surga, tetapi ketika dia tidak memperhatikan apakah Allah akan mencintainya atau tidak, apakah surga merindukannya atau tidak, maka banyak orang yang salah kaprah di dalam melaksanakan kecintaan ini. Yang penting saya mencintai Allah, lalu dia beribadah kepada Allah semaunya, lalu dia mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan hawa nafsunya, bukan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang dimaksud oleh perkataan Ali bin Abi Thalib dan perkataan Imam Ibnu Qayyim, bahwa ketika kita mencintai Allah, ketika kita merindukan surga,
maka yang paling penting dalam urusan ini adalah bagaimana kita menempuh sebab-sebab supaya Allah mencintai kita. Bagaimana kita menempuh sebab-sebab supaya surga itu merindukan kita. Jangan hanya memandang dari sebelah pihak bahwa kita yang mencintainya, kita yang merindukannya, tanpa kita memikirkan apakah Allah akan membalas cinta kita dengan cintanya. Apakah kita merindukan surga, kemudian surga merindukan kita atau tidak? Nah, jangan berpikiran seperti itu. Tetapi yang harus menjadi pikiran besar bagi kita, bagaimana ketika kita mencintai Allah, Allah balas mencintai kita. Bagaimana kita ketika berusaha untuk mendapatkan surga, ternyata memang surga sudah menanti kita. Jadi judul tema ini sangat benar. Mestinya ini yang menjadi pikiran setiap kita. Para ummahat dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, berbicara tentang surga adalah berbicara tentang kenikmatan yang luar biasa. Oleh karena itu surga disebut dengan Darun Naim, yaitu tempatnya seluruh kenikmatan, tempatnya puncak kenikmatan. Membicarakan tentang kenikmatan surga tentunya adalah pembicaraan yang sangat panjang. Banyak ayat dan banyak hadis yang menjelaskan tentang kenikmatan dan keindahan surga. Tetapi di sini karena pokok pembahasan kita adalah bagaimana kita menempuh sebab-sebab yang akan memasukkan kita ke dalam surga, maka satu hadis yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan kenikmatan surga, yaitu hadis yang diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman. Ini merupakan hadis qudsi karena Nabi menyandarkan sanadnya sampai kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah berfirman, ini bukan Al-Quran ya, ini hadis qudsi. A'dadtu li'ibadiyas solihina ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku telah mempersiapkan, kata Allah Ta'ala, untuk hamba-hambaku yang soleh, baik laki-laki maupun perempuan, kenikmatan surga mala ainun ra'at, adalah kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basharin, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Jadi ibu-ibu sekalian, kenikmatan surga itu kenikmatan yang tidak bisa diukur oleh pandangan mata kita, tidak bisa diukur dengan pendengaran mata kita, bahkan tidak bisa diukur dengan bayangan yang terlintas dalam hati kita. Oleh karena itu para ulama ketika menyebutkan nikmat-nikmat surga yang secara nama itu ada kesamaan dengan nikmat yang ada di dunia ini. Umpamanya di surga itu mengalir sungai-sungai. Ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai khomer. Maka ketika kita membayangkan, wah, yang namanya susu itu manis, enak. Kita minum susu manis, enak, seger. Maka ketahuilah, kenikmatan susu yang ada di surga itu kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata kita, kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinga kita, kenikmatan yang melampaui batas apa yang kita bayangkan dalam pikiran kita. Di surga itu ada
sungai Khomer, sungai arak. Nah, kalau arak ini mungkin yang terlintas dalam benak kita ini, arak itu sesuatu yang bau, rasanya nggak enak dan sebagainya. Tetapi di surga arak tersebut adalah arak kenikmatan. Maka nikmatnya khomer di surga itu nikmat yang di luar batas apa yang kita bayangkan dalam pikiran kita. Ketika Allah Ta'ala berfirman, wa khitamuhu misk, sebagian ulama mentafsirkan wa khitamuhu misk, khitam itu penutup, misk itu minyak misik, minyak kesturi. Sebagian ulama menafsirkan bahwa apabila penduduk surga minum khamr, maka bau mulut yang keluar dari mulut setelah minum khamr surga itu baunya seperti minyak kesturi. Dan bau minyak kesturi bukan kesturi yang ada di dunia ini, kesturi yang ada di surga, jadi lebih wangi lagi. Buah-buahan yang ada di surga, kata Ibnu Abbas, namanya sama tetapi zatnya berbeda. Bahwa makanan-makanan yang ada di surga, minuman-minuman yang ada di surga, walaupun sebagiannya ada kesamaan nama dengan yang ada di dunia ini, tetapi bisa kita bayangkan. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, orang makan sepuasnya di surga itu, pertama, tidak akan sampai buang air kecil, tidak ada buang air besar. Jangankan buang kotoran, keringat aja nggak ada, ingus aja nggak ada. Kalau kita di sini yang namanya buah-buahan itu menyehatkan, tapi kalau melampaui batas sakit perut. Nah, di surga nggak ada sakit perut. Di surga nanti akan dipasang-pasangkan, laki-laki punya pasangan dari istri dan bidadarinya, perempuan juga akan dipasangkan dengan suaminya, atau kalau belum menikah di dunia ini maka dia akan dipasangkan dengan laki-laki beriman penduduk surga yang belum menikah ketika di dunia. Nah, di sana walaupun berhubungan badan sering, tetapi tidak akan hamil dan melahirkan. Tidak ada haid, tidak ada nifas. Kecuali dikatakan dalam salah satu hadis, apabila mereka penduduk surga berkeinginan punya anak, maka pada waktu tersebut berhubungan badan, hamil dan melahirkan langsung. Jadi tidak ada 9 bulan hamil, tetapi melahirkan dan hamil dan langsung melahirkan. Itu kalau penduduk surga menginginkannya, sebagai bentuk kesempurnaan kenikmatan surga. Dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim ketika mentafsirkan ayat tajri min tahtiyal anhar, bahwa sungai-sungai mengalir di bawah surga, itu maksudnya bahwa sungai-sungai surga yang ada di surga itu mengalirnya bukan mengalir dalam parit-parit atau sungai-sungai seperti yang ada di dunia ini, tetapi sungai tersebut mengalir sesuai dengan kehendak penduduk surga. Jadi kalau mau minum bukan mendatangi sungai, tapi airnya mendatangi penduduk surga. Kalau mau memetik pohon, nggak usah manjat atau mengambil galah, mengambil bambu, tetapi pohon tersebut akan merunduk, kemudian dipetiklah buahnya oleh penduduk surga. Semuanya datang, apa yang diinginkan akan datang. Itulah kenikmatan surga, yang kenikmatannya itu di luar batas apa yang kita saksikan oleh mata, di luar batas apa yang kita dengar oleh telinga, dan di luar batas apa yang kita bayangkan di dalam benak dan pikiran kita. Ibu-ibu
dan akhwat sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, berbicara tentang wanita yang dirindukan oleh surga, maka maksudnya adalah wanita-wanita yang menempuh sebab-sebab masuk surga, di mana sebab-sebab yang ditempuhnya ini adalah sebab-sebab yang memang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sebab-sebab yang dihayalkan oleh pikiran kita. Ya, ingat, ketika kita ingin menggapai surga, ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, jangan sampai usaha kita bertepuk sebelah tangan. Kita sudah capek-capek berusaha mendekatkan diri kepada Allah, tapi ternyata Allah jauh dari kita. Kita sudah berusaha banyak bekerja untuk mendapatkan surga, tapi jangankan masuk surga, wangi surga saja tidak dicium oleh kita. Nah, ibu-ibu kan sekarang ini sedang semarak membudayakan jilbab, ibu ya, sampai ada kelompok hijaber ya, atau jilbaber dan sebagainya. Iya, mengenai hijab dan jilbab kita mengapresiasi, itu adalah syariat Islam. Tetapi yang menjadi sorotan kita ketika mereka mencintai hijab dan jilbab, ada dua hal yang salah kaprah. Yang pertama, mereka tidak memahami hijab dan jilbab itu seperti apa. Yang kedua, bahwa menggunakan hijab dan jilbab itu sungguhnya tujuannya apa. Itu yang tidak dipahami. Seolah-olah ada image atau pandangan yang namanya hijab dan jilbab itu adalah berkerudung saja, sehingga banyak yang mengatakan jilbab itu maksudnya adalah kerudung. Sementara pakaian yang lainnya tidak diperhatikan, dia berkerudung tetapi berpakaian ketat. Dia memakai kerudung tetapi kalau keluar dari rumah memakai minyak wangi. Dia berkerudung dan memakai make up ketika keluar rumah. Jadi memakai kerudung itu tujuannya justru untuk mempercantik diri. Nah, ternyata memakai hijab dan jilbab ini, di samping batasan jilbab dan hijabnya belum dia ketahui, juga tujuannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Justru menggunakan hijab dan jilbab ini untuk menjauhkan wanita ini dari menjadi fitnah terhadap laki-laki. Ini kalau menggunakan jilbab berupa kerudung untuk mempercantik diri, ditambah dengan make up, justru laki-laki malah semakin terfitnah. Ditambah lagi dengan minyak wangi, dengan pakaian yang ketat, laki-laki semakin terfitnah. Maka jilbab yang dia kenakan itu tidak mendekatkan dia kepada surga. Surga justru tidak mau mendekat sama dia. Nabi mengatakan bahwa apabila seorang perempuan keluar dari rumah menggunakan minyak wangi, maka dia tidak akan mencium wanginya surga sejauh 70 tahun jarak. Tidak akan mencium bau surga. Jadi menggunakan jilbab ini ketika tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, ketika tidak sesuai dengan tujuan yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, ternyata tidak menjadikan surga dekat kepadanya, justru surga menjauh darinya. Oleh karena itu, di dalam menempuh sebab-sebab surga ini, sebagaimana tadi dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan Imam Ibnul Qayyim, yang paling mesti kita perhatikan adalah sebab-sebab yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, bukan sebab-sebab yang dibayangkan oleh pikiran kita.
supaya ini tidak bertepuk sebelah tangan. Nah, tadi itu contoh ibu ya tentang penggunaan jilbab. Mungkin ibu-ibu juga ada yang bertanya, apa ada orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala tetapi dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala? Orang yang ingin mendekati surga tetapi dengan sesuatu yang dibenci oleh surga? Jawabannya banyak. Saya ambil sebuah contoh. Pada masa jahiliyah, orang-orang ketika datang ke Mekah untuk melaksanakan haji atau tawaf di Mekah, maka orang-orang luar penduduk Makkah mereka mengadakan tawaf mengelilingi Ka'bah itu dengan meninggalkan pakaian mereka, lalu menggantinya dengan pakaian yang disediakan oleh orang Mekah. Maka disediakanlah oleh orang Mekah pakaian khusus untuk melaksanakan tawaf. Ceritanya, ketika pakaian tersebut habis karena jumlah orangnya lebih banyak, apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut? Yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, mereka melakukan tawaf dengan bertelanjang. Mau laki-laki mau perempuan, maka mereka melakukan tawaf dengan telanjang. Mereka mengira itulah cara mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Mereka tidak mau memakai pakaian yang dibawa dari rumah. Dan kalau pakaian yang disiapkan penduduk Makkah itu sudah habis, maka mereka mengira bahwa cara mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan mengitari Ka'bah tersebut sambil bertelanjang. Ternyata ada yang berpikiran seperti itu. Sampai Allah Ta'ala kemudian menurunkan ayat, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Kenakanlah pakaian kalian ketika kalian memasuki setiap masjid. Ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, apa saja sebab-sebab yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya supaya kita bisa masuk ke dalam surga? Maka untuk penjelasan tentang sebab-sebab ini, saya akan membagi kepada dua sebab. Pertama, sebab yang umum berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, sebab yang khusus yang disebutkan khusus berkenaan dengan perempuan. Adapun sebab-sebab umum, maka tentunya ini sudah sering dibahas di dalam kajian-kajian. Di antaranya yang pertama adalah al-imanu billahi wal amalus soleh, adalah beriman kepada Allah dan beramal soleh. Atau cukup satu kata, adalah dengan beriman kepada Allah Ta'ala. Karena amal soleh itu sudah termasuk dalam kata-kata iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 82, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka adalah penduduk surga, mereka kekal di dalamnya. Ini sebab yang pertama dan paling utama yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Dan surga pun akan merindukan kita. Jadi kalau kita menempuh sebab ini, kita tidak bertepuk sebelah tangan. Beriman kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya, dengan menjauhkan diri kita dari kesyirikan, dengan melaksanakan ketaatan kepada perintahnya, dengan menjauhi apa yang menjadi larangannya, dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya. Rasulullah SAW telah bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Ini sekarang banyak orang yang tidak tertarik belajar tauhid asma dan sifat.
Padahal perhatikan hadis Nabi SAW. Inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki tis'atan wa tis'ina isman, 99 nama. Maksud hadis ini bukan membatasi nama Allah 99, enggak. Nama Allah itu sangat banyak. Tidak ada seorang pun manusia yang tahu batasan jumlah nama Allah. Tetapi yang dimaksud dalam hadis ini, bahwa di antara sekian banyak nama-nama Allah ada 99 nama. Man ahsoha, barang siapa yang mempelajarinya, mengetahuinya, memahami kandungannya, melaksanakan konsekuensinya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Nah, ini masih masuk dalam kerangka beriman kepada Allah Ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebab yang kedua, at-taqwa, adalah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Siapapun baik laki-laki maupun perempuan, apabila bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mencintainya, surga pun akan merindukannya. Allah Ta'ala telah berfirman, di antaranya dalam surat Yunus, dari ayat 62 sampai ayat 64. Ayat 62 Allah Ta'ala berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka, juga mereka tidak bersedih hati. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala nyatakan para wali Allah itu tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa bersedih hati. Apa yang dimaksud dengan takut dan bersedih hati? Kok dalam ayat ini yang disebut takut dan sedih hati? Maka dijelaskan oleh para ulama bahwa orang beriman ketika mereka meninggal, maka ada dua hal yang ada dalam pikiran mereka. Yang pertama adalah tentang apa yang akan dia alami setelah kematian. Yang kedua, apa yang dia tinggalkan ketika dia meninggal. Dan tentunya semua orang ya akan berpikir seperti itu. Ya, ibu-ibu, kalau kita hendak meninggal, kita berpikir apa yang akan kita alami setelah meninggal tersebut. Kemudian juga ada dalam pikiran kita bagaimana keluarga yang ditinggalkan, bagaimana usaha dan pekerjaan yang ditinggalkan. Maka bagi orang beriman, mereka tidak akan merasa takut dan mereka tidak akan bersedih hati. Merasa takut maksudnya mereka tidak akan merasa takut terhadap apa yang akan mereka alami nanti. Jadi rasa takut ini berkaitan dengan apa yang akan dialami setelah kematian. Orang beriman tidak akan merasa takut. Kenapa? Sebab orang yang beriman justru kebahagiaan mereka yang paling besar dan hakiki adalah apa yang didapatkan setelah kematian. Kebahagiaan dunia ini bercampur antara gembira dan sedih, antara senang dan susah. Itu kehidupan di dunia. Tetapi di alam kubur dan di alam akhirat bagi orang yang beriman, maka kebahagiaan yang tidak dicampuri oleh kesengsaraan, kesenangan yang tidak dicampuri oleh kesusahan.
Maka ketika datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam malaikat yang menawarkan dan menanyakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi akan memilih segera bertemu dengan Allah ataukah akan memilih tetap hidup di dunia ini? Ini kisah ketika Nabi menjelang wafat. Datang malaikat kemudian menanyakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apakah akan memilih segera untuk bertemu dengan Allah taala ataukah memilih untuk tetap berada di tengah-tengah dunia ini. Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ar-rafiqul a'la. Nanti dulu. Iya, kita break sebentar ya. Diperbaiki dulu mic-nya. Sampai jam berapa, Sah? Sampai jam berapa ya? Terserah antum, Ustaz. Yang terserah nanti. Oh gitu ya. Kelewatan waktunya. Jam 10:30 ya. Ustaz. Nanti tanya jawab kan? Oh iya. Sampai jam 11. Iya, 11. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika Nabi ditanyakan oleh malaikat apakah memilih untuk segera bertemu dengan Allah, artinya mati, ataukah memilih tetap hidup di dunia ini, yaitu ditangguhkan kematiannya, maka yang dipilih oleh Nabi SAW ar-rafiqul a'la, yaitu segera bertemu dengan Allah Ta'ala. Jadi ketika Nabi ditawarkan kematian, Nabi tidak merasa takut terhadap kematian tersebut. Demikian juga dengan para sahabat, ketika mereka disuruh untuk berperang di jalan Allah yang akibatnya akan mati, meninggal, mereka tidak merasa takut terhadap itu. Nah itulah, jadi yang dimaksud dengan tidak adanya rasa takut bagi orang yang beriman, bahwa mereka tidak takut menghadapi apa yang akan terjadi setelah kematian, karena memang mereka sudah disediakan oleh Allah Ta'ala kebahagiaan-kebahagiaan. Kemudian tidak merasa sedih hati. Yang dimaksud dengan orang beriman tidak merasa sedih hati, bahwa mereka tidak merasa sedih hati terhadap apa yang mereka tinggalkan di dunia ini. Seorang suami tidak akan merasa sedih hati ketika mati meninggalkan istri dan anak-anak. Seorang pengusaha tidak akan bersedih hati ketika mati meninggalkan perusahaannya. Seorang perempuan tidak akan bersedih hati ketika mati meninggalkan suami dan anak-anaknya. Nah, ini perasaan yang memang kita inginkan. Ketika kematian datang menjemput kita, kita tidak mau khawatir terhadap apa yang akan kita alami nanti setelah kematian. Ketika ada jaminan dan janji dari Allah Ta'ala tentang kebahagiaan, dan kita juga tidak mau merasa bersedih hati karena meninggalkan orang yang kita cintai, meninggalkan pekerjaan yang kita sukai. Kenapa? Karena Allah yang akan mengurusinya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 63-nya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali Allah yang tidak ada rasa takut dan rasa sedih ini, siapakah mereka? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaquna, dan mereka bertakwa. Jadi ibu-ibu, yang disebut waliullah, yang disebut walinya Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau ada orang mengaku saya wali Allah tapi dia melanggar syariat Islam, maka dia bukan wali Allah, dia adalah wali
syaitan. Walaupun keturunan siapa orang tersebut, kalau perbuatannya melanggar syariat Islam, melanggar perintah Allah dan Rasulnya, maka dia bukan wali Allah, walaupun manusia mengagung-agungkannya. Yang menjadi waliullah adalah orang-orang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 64-nya, lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Bagi mereka orang beriman dan bertakwa ada kabar gembira baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada yang merubah perkataan Allah Ta'ala. Itulah kemenangan yang paling besar. Kemudian sebab yang ketiga, ta'atullahi wa rasulihi, mentaati Allah dan Rasulnya. Apabila kita semua ini mentaati Allah dan Rasulnya, berusaha mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka ini sebab yang pasti, sebab yang dijanjikan oleh Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Fatah ayat 17. Allah Ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Rasulullah SAW, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau masuk surga. Ibu-ibu mau masuk surga? Kata Rasulullah SAW, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Alhamdulillah ini ibu-ibu pada mau masuk surga. Mudah-mudahan Allah memasukkannya ke dalam surga. Sahabat heran, bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga? Siapa orang yang menolak masuk surga? Maka Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang mentaati aku dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, barang siapa yang menyelisihi aku maka dia yang menolak untuk masuk surga. Jadi ibu-ibu kalau ditanya apakah ibu-ibu mau masuk surga, jawabannya bukan cuma dengan kata-kata mau. Orang yang mengatakan dengan mulutnya saya mau masuk surga, belum tentu dia termasuk orang yang mau masuk surga. Sebab kata Nabi SAW, orang yang tidak mau masuk surga itu wujudnya adalah orang yang menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Walaupun kata-katanya senantiasa saya pengen masuk surga, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan seterusnya, tapi kalau perbuatan ibadahnya, kalau akidahnya, kalau perilakunya menyelisihi petunjuk Nabi SAW, maka sesungguhnya dia adalah orang yang menolak masuk surga. Di dalam Islam itu ibu-ibu, yang namanya perkataan bukan segala-galanya. Perkataan penting ya, tetapi ada juga hal-hal lain dan itu sama-sama penting. Keyakinan yang ada dalam hatinya dan perbuatan anggota badan lahiriahnya harus sesuai dengan apa yang dikatakannya. Ya, ibu-ibu juga mungkin sudah tahu ya, bahwa orang yang perbuatannya berbeda dengan perkataannya itu namanya orang apa? Munafik. Kata-katanya manis,
tetapi tingkah lakunya pahit dan membahayakan. Tentunya setiap orang tidak menyukai orang seperti ini. Jadi kalau ditanya apakah mau masuk surga, maka di samping mulut kita menjawab iya saya mau masuk surga, itu harus diwujudkan juga dengan keyakinan surga dan perbuatan anggota badan lahiriah yang mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, bertaubat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap manusia itu pasti banyak melakukan kesalahan. Maka sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Jadi pembicaraan kita, ya, jangan mengatakan kita berusaha untuk tidak pernah salah, maka perkataan itu adalah salah. Atau orang mengatakan sebaik-baik orang adalah orang yang tidak pernah salah, maka perkataan ini adalah salah. Sebab manusia tidak ada yang luput dari salah. Tetapi manusia yang terbaik adalah manusia yang apabila dia melakukan kesalahan dia bertaubat. Saking besarnya pahala taubat ini, maka Allah Ta'ala janjikan bagi orang yang bertaubat surga. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 60. Ya. Tetapi ini dimulai dari ayat 59. Dalam ayat 59 Allah Ta'ala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Jadi setelah mereka lalu datanglah generasi yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka yang akan mendapatkan kesengsaraan. Kemudian ayat 60 Allah Ta'ala berfirman, illa man taba wa amana wa amila sholiha faulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan beramal soleh, maka mereka akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan dizolimi sedikit pun. Ibu-ibu sekalian, kalau ada di antara kita yang hari-hari yang lalu menyia-nyiakan sholat, kadang sholat kadang tidak, di hari-hari yang lalu kita senantiasa mengikuti hawa nafsu, apakah tertutup pintu surga untuk kita? Jawabannya, kesempatan untuk membukanya masih ada. Allah Ta'ala katakan kecuali orang yang bertaubat. Maka apabila kita bertaubat hari ini dan terus kita bertaubat, setiap kita melakukan kesalahan lalu kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala janjikan faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Kemudian yang kelima, talabul ilmi liwajhillah, yaitu kita senantiasa mencari ilmu. Kita senantiasa berupaya mencari ilmu. Mencari ilmu, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah sebab yang paling besar untuk memasukkan kita ke dalam surga. Apa keistimewaan mencari ilmu ini kaitannya dengan masuk surga? Maka minimal ini dijawab dengan dua sebab. Yang pertama, bahwa pekerjaan mencari ilmu itu sendiri itu sebab memasukkan kita ke dalam surga. Kemudian yang kedua, bahwa ilmu ini akan membimbing kita untuk mengamalkan
amalan-amalan yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 162. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum, akan tetapi orang-orang yang mendalam ilmu di antara mereka, yaitu di antara ahli kitab. Terus Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifat baik mereka. Kemudian pada akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, ulaika sanutihim ajron azima, mereka kami akan berikan kepada mereka pahala yang besar. Jadi ahlul kitab itu dikatakan oleh Allah Ta'ala kebanyakan mereka adalah fasik, kebanyakan mereka adalah orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Tetapi di antara mereka ada orang-orang yang mencari ilmu, mempelajari Injil dan Taurat yang asli, sehingga membimbing mereka kepada kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita SAW. Lalu mereka pun masuk ke dalam Islam dan meninggalkan Yahudi dan Nasrani, sedang meninggalkan kitab-kitab lama mereka. Ada beberapa sahabat yang mereka itu adalah mantan dari pemuka Yahudi dan Nasrani. Maka mereka menjadi orang-orang yang terbaik di antara kalangan para sahabat. Maka Allah Ta'ala janjikan kepada mereka, karena pencarian ilmu yang mereka lakukan, Allah Ta'ala janjikan bagi mereka pahala yang besar. Di antaranya adalah surga Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan di mana dia mencari ilmu pada jalan tersebut, maka Allah akan mudahkan bagi dia dengan sebab itu jalan menuju surga. Jadi ibu-ibu sekalian, kita mencari ilmu yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, serta dijelaskan oleh para sahabat dalam pemahaman mereka. Yang pertama, pekerjaan mencari ilmu itu sendiri adalah sebab memasukkan kita ke dalam surga. Itu ibadah yang sangat besar. Yang kedua, dengan ilmu ini kita akan dibimbing, akan ditunjukkan, inilah sebab-sebab yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Sebab banyak orang yang ingin masuk surga, tapi mereka kegelapan di jalannya, gak tahu harus jalan kemana menuju surga itu, gak tahu harus berbuat apa supaya masuk surga itu. Akhirnya mereka mengikuti hawa nafsu. Nah, ilmu yang dia miliki akan menunjukkan, ini loh jalan yang akan mengantarkan ke surga, ini yang harus diamalkan, ini yang harus dihindari supaya kita masuk ke dalam surga. Kemudian yang berikutnya adalah a'malul khairi wal bir. Kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 77, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan beribadahlah kamu kepada Allah semata, dan lakukanlah banyak kebaikan, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang telah ditunjukkan dalam Al-Quran dan hadis yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Di antaranya yang pertama adalah memperbanyak sholat sunnah. Ibu-ibu walaupun sholat di rumah, ya, tidak ada orang yang melihat, jangan ditinggalkan sholat sunnah. Ada sebagian orang yang rajin sholat sunnah kalau dilihat orang lain. Nah, ibu-ibu kan jarang sholat di luar rumah, nggak ada yang menyaksikan sholatnya. Maka apabila sholat sendirian dan dia
rajin melaksanakan sholat sunnah, maka ini merupakan tanda di antara tanda bahwa dia ikhlas di dalam melakukan sholat tersebut. Ada seorang sahabat yang telah lama melayani Rasulullah SAW di dunia ini. Namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau ini senantiasa melayani Rasulullah SAW. Saking Rasulullah SAW mencintai sahabat ini, maka Rasulullah SAW bertanya, "Sal, wahai Rabi'ah, mintalah." Jadi Rabi'ah ini disuruh menyampaikan permintaan, apa yang dia mau. Rasulullah SAW ingin membalas kebaikan orang ini, kebaikan sahabat yang mulia ini. Maka sahabat ini mengatakan, "As'alu murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, yang aku minta adalah untuk menyertaimu nanti di surga. Sebagaimana di dunia ini aku menyertaimu, maka di surga pun aku ingin menyertaimu. Jadi sahabat ini ingin masuk surga, dan surganya bersama dengan surga Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Awa ghairu dzalika?" Ada permintaan lain enggak? Ya mungkin minta harta atau minta apa? Jawaban sahabat ini, "Huwa dzaka." Hanya itu saja permintaan saya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, "Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud." Kalau itu permintaanmu, maka bantulah saya untuk mewujudkan apa yang kamu minta dengan memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak sholat sunnah. Jadi memperbanyak sholat sunnah ini merupakan sebab yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Ya, kemudian berzikir setelah sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli sholatin lam yahul bainahu wa baina dukhulil jannah illal maut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah setiap kali selesai dia sholat, maka tidak ada yang menghalangi antara dia dengan masuk surga kecuali kematian. Artinya orang ini akan masuk surga, tetapi masuk surganya terhalang oleh sesuatu, yaitu apa? Belum mati. Ini keutamaan berzikir setelah sholat, diantaranya adalah membaca ayat kursi. Kemudian yang berikutnya, ifsya'us salam wa it'amut ta'am wasilatul arham wassalatu billail. Menyebarkan salam, setiap bertemu dengan orang muslim maka mengucapkan salam. Ini sesuatu yang ringan tetapi pahalanya sangat besar, itu surga. Memberi makan kepada orang yang membutuhkannya, menyambungkan silaturahim. Kemudian sholat malam. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, "Ya ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Wahai manusia, sebarkanlah ucapan salam, berikanlah makan, salatlah di waktu malam ketika manusia tidur, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Jadi ibu-ibu sekalian, ucapan salam ketika kita bertemu dengan saudara kita sama muslim, sedekah yang kita berikan walaupun itu jumlahnya kecil, ini semua adalah perbuatan yang ringan tetapi hasilnya amat sangat berat, yaitu amat sangat besar, yaitu surga. Kemudian bersabar. Ya. Allah Ta'ala telah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab."
Orang-orang yang bersabar itu akan dibalas, akan diberikan kepada mereka pahalanya tanpa batasannya. Menengok orang yang sakit, berziarah kepada saudara kita, kemudian kita bermudah-mudah dalam jual beli. Bermudah-mudah dalam jual beli maksudnya begini, Ibu. Bukan kita gampang mengeluarkan duit untuk belanja, bukan. Tetapi ketika kita berbelanja, umpamanya kita sebagai penjual, ketika kita memasang harga, kemudian ada saudara kita muslim membeli dari kita, rebut tawar harganya itu nggak sulit. Modal 50.000, kita tawarkan 80.000. Tiba-tiba ada orang nawar 60.000. Nggak sulit-sulit kita rebut tawarnya. Ya, silahkan. Muslim? Iya, saya muslim. 60.000 ya? Iya. Oh, silahkan. Ini bermudah-mudah. Untung 1.000 pun akan dia ambil. Dia tidak menyulitkan orang ketika dia menawar harga kepada dirinya. Demikian juga ketika dia menjadi seorang pembeli. Ketika tahu bahwa harga tersebut standarnya sekian, maka dia tidak akan bersusah-susah untuk menawarnya, sehingga menjadikan penjual tersebut kerugian di dalam dagangannya. Ketika melakukan jual belinya secara utang piutang, yang memberikan pinjaman hutang tidak sulit memberikannya, yang berhutang tidak sulit membayar hutangnya. Ini namanya as-samaha, bermudah-mudah di dalam jual dan beli. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, adkhalallahu azza wa jalla al-jannata rajulan kana sahlan mushtariyan wa bai'an. Allah Ta'ala memasukkan ke dalam surga seseorang yang mana dia itu begitu bermudah-mudah, baik ketika dia menjadi pembeli maupun ketika dia menjadi penjual. Dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang sifatnya umum bagi laki dan perempuan. Ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian sebab yang kedua adalah sebab-sebab yang dibicarakan dalam dalil berkaitan khusus dengan perempuan. Siapakah perempuan yang dirindukan oleh surga ini? Di antaranya, apa yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diterima dari sahabat Abdurrahman bin Auf, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, di mana hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama dan disahihkan oleh sebagian ulama dengan banyak syawahidnya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Catat ini ibu-ibu ya, enggak banyak ini, cuma 4 ya. Rasulullah SAW bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang perempuan mendirikan solat yang 5 waktu, menjaga solat yang 5 waktu. Ini yang pertama, menjaga solat yang 5 waktu. Kemudian wasomat syahroha, menjaga saum Ramadan. Ini yang kedua, saum di bulan Ramadan. Wa hafizat farjaha, dan menjaga kemaluannya dari zina. Ini sebab yang berapa? Ketiga, menjaga diri dari berbuat zina. Wa ata'at zaujaha, dan dia mentaati suaminya. Ini sebab yang berapa?
Keempat, taat kepada suami. Maka Rasulullah SAW katakan, kilalaha, dipersilahkan kepada wanita ini, udkhulil jannata, silahkan kamu masuk ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga mana saja yang kamu kehendaki. Pintu surga ada 8. Silahkan mau masuk lewat mana saja silahkan. Ini wanita yang dirindukan oleh surga. Jadi pintu-pintu surga sudah menantinya. Silahkan mau milih pintu yang mana silahkan. Syaratnya ada berapa tadi? 4. Rasulullah SAW khusus membicarakan ini kepada perempuan. Yang pertama menjaga sholat yang 5 waktu. Yang kedua adalah saum di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah menjaga diri dari perbuatan zina dan sebab-sebab zina. Kemudian yang keempat, mentaati terhadap suami. Kemudian sebab yang berikutnya berkaitan dengan ketaatan kepada suami. Ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, ya, tentang ketaatan seorang wanita kepada suaminya, ada sebuah hadis di mana hadis ini dikisahkan atau diceritakan oleh Al-Husain bin Mihsan, bahwa bibinya datang kepada Nabi SAW dalam sebuah kebutuhan. Setelah selesai melakukan apa yang dia butuhkan, dan kebutuhan terhadap Nabi biasanya bertanya tentang ilmu, maka Nabi bertanya kepada wanita ini, adzatu zaujin anti, apakah kamu ini punya suami? Maka jawaban wanita ini, na'am, iya, saya wanita bersuami. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, kaifa anti lahu, bagaimana kedudukan kamu di mata suamimu? Apakah suami kamu menyukai kamu, ataukah suami kamu membenci kamu? Maka jawaban wanita ini, ma'aluhu illa ma'ajiztu anhu. Ya Rasulullah, aku tidak pernah mengurangi pelayananku terhadap suamiku, kecuali pekerjaan yang aku tidak mampu melakukannya. Jadi aku senantiasa melayani suamiku dalam kebutuhan-kebutuhan suamiku, kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu melakukannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, fanduri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Maka perhatikanlah di mana kedudukan kamu dari suamimu itu, karena sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Maka hadis ini cukup jelas dan sangat jelas bagi kita, bahwa seorang perempuan akan masuk surga atau akan masuk neraka, di antara sebabnya adalah kaitannya dengan suaminya. Seandainya dia mentaati suaminya, maka tempatnya di surga. Dan seandainya dia bermaksiat terhadap suaminya, merasa dirinya lebih tinggi dari suaminya, melawan terhadap suaminya, bukannya diatur oleh suami, malah dia yang mengatur suami, maka huwa naruki. Keadaan seperti ini menjadi penyebab masuk ke dalam neraka.
Dan ini adalah sebaik-baik wanita yang mentaati suami. Allah Ta'ala telah berfirman tentang wanita-wanita solehah, fas-solihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Wanita-wanita solehah adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada suaminya. Hafidhatul lil ghaib, ketika suami tidak ada, maka wanita ini menjaga kehormatan dirinya, menjaga anak dan harta suaminya, juga menjaga kehormatan suaminya. Sehingga Rasulullah SAW katakan, tidak boleh bagi seorang wanita untuk memasukkan laki-laki yang tidak diinginkan oleh suaminya masuk ke dalam rumah. Jadi kalau suami kita, bukan suami kita ya, saya laki-laki. Kalau suami ibu-ibu ini tidak menyukai seseorang untuk masuk ke dalam rumahnya, jangan coba-coba memasukkan dia ke dalam rumah. Walaupun ibu ini tidak ada masalah dengan laki-laki ini. Bahkan ibu-ibu sekalian, ketaatan seorang istri kepada suaminya lebih besar daripada ketaatan perempuan tersebut kepada orang tuanya. Jadi kalau ibu ini ya, bapaknya masih hidup, seorang perempuan ini bapaknya masih hidup dan dia sudah bersuami. Kata suaminya, tinggallah dalam rumah. Saya mau pergi bekerja, tinggal dalam rumah, jangan keluar dari rumah. Tiba-tiba bapaknya nelpon, main dong ke sini. Ini bapak sepi sendirian. Bawa anak-anakmu ke sini, bawa cucu-cucu bapak ke sini. Mana yang dipilih ibu? Yang dipilih yang mana? Tinggal dalam rumah mengikuti perintah suami, atau pergi ke rumah bapak mengikuti perintah bapak? Mana yang dipilih? Kata ibu, oh yang enak pergi ke rumah bapak, jalan-jalan sekalian ini. Nah, itu hawa nafsu yang berbicara. Maka yang dipilih adalah mentaati suami, tinggal dalam rumah. Bilang sama bapaknya, maaf pak, suami saya melarang saya keluar dari rumah selama beliau berada di luar rumah dalam pekerjaannya. Kata bapaknya, tapi saya sangat membutuhkan kamu sekarang, datang ke sini. Ya kalau memang ibu ini mau pergi ke rumah orang tuanya, maka minta izin dulu kepada suaminya. Telepon dulu suaminya. Ini bapak nyuruh saya pergi ke rumah, apakah saya diizinkan? Kata suaminya, iya berangkat. Bapakmu adalah mertuaku. Ya bukan bapakmu bapakku, karena itu bukan bapak dia, mertuanya. Kalau diizinkan, walhamdulillah. Ini dua keriduan dia dapatkan. Tapi kalau kata suaminya, lain waktu aja, tunggu saya pulang, nanti biar berangkatnya bareng ke sana. Nah maka pilihlah ketaatan kepada suami. Rasulullah SAW katakan, seandainya seseorang dibolehkan untuk bersujud kepada selain Allah, maka niscaya aku perintahkan perempuan untuk bersujud kepada suaminya. Ini karena saking besarnya kewajiban mentaati suami. Dan ternyata Rasulullah SAW katakan, ketaatan kepada suami ini sebab yang menjadikan surga rindu sama perempuan ini. Menunggu-nunggu kapan datang perempuan ini dan dipersilakan untuk masuk ke pintu mana saja yang dia sukai. Dan sebaliknya ibu-ibu sekalian, kita melukai hati suami, menciderai perasaan suami. Ibu-ibu maksudnya, bukan saya. Kita terus dari tadi. Seorang perempuan yang bermaksiat kepada suaminya, melupakan kebaikan suaminya, mengingkari kebaikan suaminya, ini penyebab masuk ke dalam neraka. Ketika Rasulullah SAW dinampakkan kepada beliau neraka, maka beliau katakan kepada para sahabat, aku melihat
kebanyakan penduduk neraka adalah apa? Siapa? Perempuan. Rasul ditanya, apakah mereka tidak sholat? Apakah mereka tidak saum? Jawab Rasul, mereka sholat, mereka saum. Lalu apa penyebabnya? Rasulullah katakan, hunna yakfurnal ashir. Mereka itu adalah orang-orang atau wanita-wanita yang mengingkari kebaikan suaminya. Wanita-wanita yang menyikapi kebaikan suaminya dengan menentangnya, dengan tidak mentaatinya. Ini adalah sebab yang akan memasukkan perempuan tersebut ke dalam neraka. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya, ibu-ibu, akhwat, serta ikhwan yang hadir dalam kajian ini, dan kita semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam surga, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Ya, untuk selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Seandainya ada pertanyaan maka kami persilahkan. Oi. Nah, jazakumullah khair pada Ustaz Iskandar Hafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan materi yang tadi kita dengarkan bersama. Insyaallah ini merupakan materi yang sangat banyak sekali faedah yang dapat kita ambil dalamnya. Maka sekarang kita akan membacakan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Yang pertama, Ustaz, saya masih mengamalkan salam ke orang tua saya dengan mencium tangannya, sedangkan saya sudah pernah mendapatkan kajian melarang perbuatan tersebut. Tapi saya tidak sanggup, Ustaz, untuk meninggalkan itu karena takut melukai hati kedua orang tua saya. Maka bagaimana solusinya? Jazakallahu khairan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya tentang perbuatan mencium tangan sebagai bentuk menghormati. Ini adalah masalah yang diperselisihkan antara para ulama, apakah boleh atau tidak. Sebagian ulama ada yang melarangnya, dan sebagian ulama ada yang membolehkannya, dan sebagian ulama ada yang membolehkan tetapi terbatas kepada sebagian manusia, yaitu para ulama. Mencium tangan para ulama yang dibolehkan, seperti pendapat Syekh Albani rahimahullah. Saya secara pribadi lebih cenderung kepada pendapat boleh mencium tangan sebagai bentuk penghormatan. Jadi bentuk penghormatan ini kembali kepada apa yang berlaku di antara kita selama itu tidak ada larangannya. Ya, jadi kalau saya secara pribadi ini lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah boleh, ya, seperti pendapat Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Ya, tetapi ya kembali saya katakan ini masalah yang diperselisihkan antara para ulama. Ya. Jadi perbuatan tadi adalah perbuatan yang tidak salah dalam kesepakatan para ulama. Maksudnya karena para ulama berbeda pendapat boleh atau tidak, maka ya apabila melakukan itu maka dalam pandangan sebagian ulama itu hukumnya apa? Boleh. Dan yang disepakati tidak boleh sebagai bentuk penghormatan termasuk kepada orang tua, yang pertama adalah membungkukkan badan. Kalau ini tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah apa? Sujud. Kalau istilah di kami ada namanya sungkem, ya. Gak tahu kalau di Pontianak istilahnya apa. Orang tuanya duduk, kemudian anaknya bersimpuh mencium
kakinya dalam posisi sujud, maka ini tidak boleh, karena ruku dan sujud itu hanya kepada Allah Ta'ala. Ya, mungkin nanti akan, atau sekarang mungkin Ustaz Abu Zakaria bisa menambahkan, atau mungkin di kajian yang lain beliau nanti akan menambahkan, walaupun saya tidak tahu apa yang beliau kuatkan dalam masalah ini. Ya, karena ini masalah yang khilafiyah. Nah, wallahu taala a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita menyikapi diri kita yang telah memutuskan untuk tidak bersalaman secara bersentuhan dengan yang bukan mahram kita, Ustaz? Namun dari orang tua kita menyuruh untuk kembali seperti sebelumnya. Ini artinya orang tuanya memaksa, Ustaz, untuk tetap bersalaman. Apa yang harus kita lakukan? Apakah menuruti perintah dari orang tua kita? Bagaimana jika saya tetap dengan pilihan saya, dosa atau tidak? Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dan ini memang masalah yang sangat besar. Ini menimpa kebanyakan kita ketika berhadapan dengan orang tua yang Allah Subhanahu wa taala belum memberikan hidayah taufik kepada mereka. Maka yang pertama, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama adalah mendoakan hidayah bagi mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati mereka untuk menerima hidayah sunnah ini. Kemudian yang kedua, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita mentaati apa yang diperintahkan, apa yang disuruh oleh seorang makhluk, siapapun dia, termasuk orang tua kita, dalam perkara yang itu merupakan bentuk kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi perintah orang tua supaya kita bersalaman dengan bersentuhan dengan laki-laki, perempuan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, maka perintah ini tidak boleh ditaati. Lalu bagaimana kalau orang tua kita marah? Maka kemarahan Allah itu yang lebih berhak kita jauhi dibandingkan dengan kemarahan orang tua. Biarlah orang tua kita marah kepada kita, yang penting Allah meridai kita. Jadi keridhaan orang tua itu adalah keridhaan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Itu yang kita gapai. Adapun keridhaan orang tua yang justru itu merupakan kemurkaan Allah Ta'ala, maka kita tidak boleh untuk melakukannya. Ya, jadi jawabannya tetap kita tidak boleh untuk melakukannya. Dan silahkan dijelaskan kepada orang tua kita tentang masalah ini. Seandainya orang tua kita adalah orang tua beriman, maka dalam hatinya masih tetap ada hati keimanan, dan itu akan membimbingnya untuk menerima kebenaran ini. Jika dia masih tertutup hati, tidak mau menerima dan mendengar, maka tidak ada salahnya seandainya kita mendatangkan ustadz kita atau mempertemukan orang tua kita dengan ustadz kita supaya beliau yang menjelaskannya, dan mudah-mudahan itu merupakan awal terbukanya hidayah bagi orang tua kita. Wallahu ta'ala. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kita terhindar dari perbuatan zina? Dan pantaskah seseorang yang pernah melakukan dosa zina menjadi wanita penghuni surga atau yang jadi duta di surga? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menghindarkan diri kita dari zina, maka Allah Ta'ala telah berfirman, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Ayat ini sangat indah dan memiliki makna yang sangat indah, bahwa ketika melarang zina, Allah Ta'ala mengungkapkannya dengan janganlah mendekati zina. Ini maksudnya bahwa berbuat zina itu adalah haram. Jangankan berbuat zinanya, melakukan hal-hal yang akan menjerumuskan kita ke dalam zina pun itu terlarang. Makanya segala wasilah, segala sebab yang akan menjerumuskan kita kepada perzinahan, yang akan mendekatkan kita kepada perzinahan, semuanya dilarang. Contoh,
khulwah, yaitu berduaannya seorang laki-laki dengan perempuan di mana laki-laki ini bukan mahramnya. Maka ini tidak boleh, karena ini hal yang akan mendekatkannya kepada zina. Contoh lain, ikhtilat, bercampurnya laki-laki dan perempuan dengan tanpa pembatas. Maka ini dilarang, adalah sebagai penjagaan supaya tidak terjerumus kepada zina. Contoh lain, bersentuhan. Rasulullah SAW tidak mau bersentuhan dengan para wanita yang bukan mahramnya, walaupun itu dalam keadaan baiat. Diceritakan oleh para sahabat, Rasulullah SAW membaiat perempuan dengan tanpa menyentuh tangan mereka. Maka larangan ini adalah sebagai bentuk penjagaan kita dari perbuatan zina. Kemudian yang lainnya, hal-hal yang akan menjerumuskan kita kepada zina, maka ini harus dijauhi. Selanjutnya pertanyaan, wanita yang pernah berzina apakah pantas dirindukan surga? Maka jawabannya, pintu taubat masih terbuka. Seperti tadi yang disebutkan dalam Al-Quran, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Kata-kata taubat ini adalah dari sebuah kesalahan, dan di antara kesalahan adalah perbuatan zina. Maka wanita yang pernah melakukan zina, apabila dia bertaubat, maka dia berhak untuk memasuki surga, seandainya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat wanita tersebut. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana jika suami yang mengkhianati istri, sedangkan kewajiban istri harus mentaati suami? Apakah suami yang seperti itu masih harus ditaati? Suami yang mengkhianati istri, apakah suami tersebut tetap harus ditaati oleh istrinya? Saya akan menjawab dengan dua jawaban. Yang pertama, seorang perempuan yang memang perasaan mereka lebih besar daripada akal mereka, kebanyakannya begitu, maka harus bisa membedakan antara pengkhianatan atau itu perasaan cemburu dan buruk atau prasangka buruk. Jangan-jangan menuduh suaminya berkhianat itu bukan pengkhianatan, tapi karena rasa cemburunya atau prasangka buruknya, sedikit-sedikit dianggapnya itu sebagai bentuk pengkhianatan. Maka harus bertanya dulu. Misal, Ustadz, suami saya berbuat begini, apakah ini sebagai bentuk pengkhianatan? Ya, harus ditanyakan dulu. Jangan sampai kita memvonis suami kita Jangan sampai seorang perempuan memvonis suaminya berkhianat kepada dirinya, padahal sesungguhnya itu bukan bentuk pengkhianatan. Maka orang yang semestinya dimuliakan oleh dia, ternyata dia telah berprasangka buruk kepadanya. Kemudian yang kedua, suami yang berkhianat kepada seorang istri, apabila benar suami tersebut berkhianat kepadanya, maka sikap seorang istri adalah tetap wajib mentaatinya selama tidak menyuruh kepada bermaksiat. Ini yang pertama. Yang kedua, wanita ini diperbolehkan untuk mengambil apa yang menjadi haknya, walaupun itu di luar sepengetahuan suaminya. Contoh, suaminya bakhil, kebutuhan istrinya tidak dicukupi, dia bilang sedang tidak punya duit. Maka dalam masalah ini, perempuan ini tetap wajib mentaati suaminya, tetapi dibolehkan bagi perempuan ini untuk mengambil apa yang menjadi haknya. Umpamanya, benar nggak suami saya ini nggak punya duit, diminta jatah untuk makan kok masih ngasih sedikit. Ketika suaminya pergi nggak ada di rumah, dibuka dompetnya, wah ternyata dalam dompetnya uang banyak, dan kita tahu bahwa uang tersebut adalah uang dan perempuan tersebut tahu bahwa uang tersebut adalah uang suaminya. Maka dibolehkan bagi perempuan tersebut untuk mengambil walaupun tanpa pengetahuan suaminya. Tapi Rasulullah membatasi.
Rasulullah katakan kepada wanita yang melakukan itu, kemudian bertanya apakah benar yang saya lakukan, maka kata Rasulullah, khudhi ma yakfiki wa waladaki. Ya silahkan kamu ambil, walaupun suamimu tidak tahu, tetapi diambilnya itu seukuran yang dicukupkan, seukuran kebutuhan yang, atau seukuran yang mencukupi kebutuhan kamu dan anak-anakmu. Jadi tetap mentaati suaminya, tetapi dibolehkan baginya untuk mengambil apa yang menjadi haknya, walaupun itu tanpa pengetahuan suaminya. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana cara meyakinkan kedua orang tua bahwa menikah muda itu baik karena menghindari zina, tetapi kedua orang tua menentang karena masih muda katanya. Jadi selesaikan dulu kuliahnya dan bekerja dulu beberapa tahun, setelah mapan barulah menikah. Bahkan usia boleh menikah pun ditentukan oleh orang tua. Bagaimana seharusnya saya bersikap? Iya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seorang wanita tidak bisa menikah kecuali dengan adanya wali. Maka apabila orang tuanya tidak mau menikahkannya sebelum apa yang menurut orang tuanya ini adalah baik baginya tercapai, maka sulit bagi wanita ini untuk menikah. Maka apa yang ditempuh oleh wanita ini? Yang pertama adalah memberikan nasihat kepada orang tuanya. Memberikan nasihat kepada orang tuanya bahwa wanita itu adalah tanggungan laki-laki. Apabila seorang wanita menikah dengan mendapatkan laki-laki yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan dunianya dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan agamanya, maka sesungguhnya ini telah meringankan beban orang tuanya. Ya, kalau sebelum menikah kan perempuan ini ya wajib dinafkahi oleh orang tuanya. Sebelum menikah perempuan ini wajib dididik oleh orang tuanya. Nah sekarang datang laki-laki yang soleh, agamanya bagus dan dia bertanggung jawab, sesungguhnya orang tua harus merasa gembira. Minimal tugasnya telah dikurangi. So kalau sudah dinikahi, orang tua lepas tangan. Yang berkewajiban untuk mengurusi kebutuhan dunia dan agamanya adalah suaminya. Jadi dinasehati. Bahkan kalau perlu bawa ke pengajian, pertemukan dengan ustadz, biar dinasehati oleh ustadznya. Seandainya masih tetap tidak mau, padahal secara umur dia sudah layak untuk menikah, maka boleh bagi wanita tersebut untuk kemudian mengadakan mediasi dengan hakim. Ini namanya adalah wanita yang mu'dhalah. Mu'dhalah itu adalah wanita yang dihalangi dari menikah oleh walinya. Maka boleh bagi wanita ini apabila memang laki-laki tersebut adalah laki-laki yang soleh dan alasan orang tuanya tidak mau menikahkannya adalah alasan bukan syar'i, tetapi alasan apa? Duniawi, alasan karir, alasan pekerjaan dan sebagainya. Maka boleh baginya untuk minta dimediasi kepada penguasa. Ya mungkin dia datang kepada KUA, Pak KUA saya sudah cukup umur, tapi orang tua saya menghalangi saya dari menikah. Sudah diberikan penjelasan, sudah bertemu dengan ustadz dan sebagainya, masih tetap begitu. Barangkali sebagai pihak yang memiliki tugas dalam masalah pernikahan dan keluarga dari pihak penguasa, Bapak bisa memediasinya. Ya silakan ditempuh upaya-upaya tersebut. Ya. Bahkan pada akhirnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
seandainya walinya tetap, ini wanita sudah berumur 30 tahun atau mungkin sudah gadis berusia 40 tahun, masih tetap dihalangi oleh orang tuanya dari menikah. Maka dalam masalah ini, seandainya pihak penguasa mengambil alih hak wali dari orang tuanya, itu dibolehkan. Misalkan kata pengadilan, kalau bapakmu tidak mau menikahkanmu, biar bapak pengadilan yang menikahkanmu. Ketika alasannya tidak benar, maka itu tidak mengapa. Tapi saya nasihatkan jangan kawin lari, capek itu. Kawinnya sambil duduk saja terus masuk kamar, jangan lari. Ya, wallahu taala alam. Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Ini karena berhubung Ustaz Iskandar Hafizahullah Ta'ala akan melanjutkan perjalanan safar beliau ke Tayak. Ya, jadi kita tidak bisa sampai pukul jam 11.30, makanya kita cukupkan ini dengan pertanyaan terakhir. Saya ingin bertanya, Ustaz, apakah syarat khusus masuk surga yang telah dipaparkan tadi harus terpenuhi keempat-empatnya? Ini mungkin berkaitan dengan syarat yang khusus, Ustaz. Bagaimana untuk wanita yang belum bersuami? Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, sesungguhnya ini bukan kita katakan bukan syarat yang khusus ya. Laki-laki pun demikian. Dia menjaga sholat yang 5 waktu, dia juga saum Ramadan, dia juga menjaga diri dari zina. Laki-laki juga demikian. Tetapi yang saya katakan sebab yang khusus, ini maksudnya yang disebutkan dalam dalil langsung pembicaraannya kepada perempuan. Ini klarifikasi maksud sebab yang khusus. Yang dimaksud dengan sebab yang khusus ini adalah sebab yang disebutkan dalam dalil langsung kepada perempuan. Sebab kalau dalil-dalil tadi yang saya bacakan itu dalil-dalil yang sifatnya umum bagi laki-laki juga bagi perempuan. Maka berkaitan dengan 4 sebab tadi, ya. Bagaimana dengan sebab yang keempat tentang kewajiban mentaati suami, sementara perempuan ini tidak memiliki suami? Maka jawabannya, ya, mentaati suami itu tidak menjadi sebab bagi dia karena suaminya nggak ada. Yang menjadi sebab bagi dia adalah kembali kepada apa yang umum, yaitu ketaatan kepada orang tua. Sebab wanita yang belum bersuami, maka ketaatannya adalah kepada orang tuanya, kepada kedua orang tuanya. Ya, jadi saya klarifikasi ya, bahwa ini bukan syarat khusus bagi perempuan, tetapi ini adalah sebab yang secara khusus Nabi sampaikan pembicaraannya kepada perempuan. Dan tentunya ini ada hikmahnya. Kenapa? Sebab Nabi menceritakan kebanyakan wanita masuk neraka adalah gara-gara dia mengingkari kebaikan suaminya. Maka untuk bisa masuk surga ada sebab yang besar, yaitu mentaati suaminya. Sebab bermaksiat kepada suaminya atau mengingkari kebaikan suaminya, ini adalah penyebab masuk ke dalam neraka. Ya, jadi wanita yang belum menikah jangan khawatir ya, kesempatan masuk surga sangat banyak. Taatilah kedua orang tua. Tetapi andaikan dari pembahasan ini ada wanita yang belum menikah kemudian termotivasi untuk menikah supaya bisa menembus sebab yang keempat tadi, taat kepada suami, walhamdulillah, itu lebih baik dan lebih utama. Itu kebaikan dunia dan akhirat. Ya, mungkin ini yang bisa saya jawab dari sesi tanya jawab ini. Juga ini yang bisa saya sampaikan dalam materi pertemuan pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya.
kita bisa memahaminya, kita bisa mengamalkannya, dan kita bisa mengajarkannya kepada orang lain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.